Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dulur-dulur mania. Ini saya kembali menyapa pada saat ini, yaitu ini hari Minggu 4 Desember ya nih ya, 4 Desember 2022. Nah, ini habis lomba di Probolinggo guys ya. Ini habis lomba di Probolinggo. Saya menyampaikan tentang kabar lomba ya di Probolinggo tadi, sekaligus seperti biasanya adalah membahas settingan-settingan ya. Nah, begitu. Di dalam hal ini saya itu biasanya melakukan video ya 2 kali itu biasanya, yaitu saat sebelum lomba dan setelah lomba. Nah itu begitu. Terus ini di saat sebelum lomba saya tadi malam tidak sempat ya untuk melakukan video berkenaan dengan keberangkatan saya ke lomba Probolinggo itu, Probolinggo Jatim ya, itu begitu. Karena saya mau syuting tadi malam itu, beberapa kali saya memperoleh tempat itu yang kurang cahaya, itu begitu ya. Begitu. Terus saya merencanakan mungkin sebelum lomba dimulai pagi hari, itu juga terkendala HP ini drop ya, masih drop baterainya, sehingga akhirnya saya cas. Itu saya cas sehingga tidak sempat untuk melakukan video, itu begitu. Nah, sebetulnya yang akan saya sampaikan berkenaan dengan settingan itu seperti yang sebelumnya yang sudah kita sampaikan. Syarat-syarat untuk melakukan settingan itu antara lain beberapa hal ya. Yang ke satu, datang jangan terlambat. Yang satu itu ya, minimal datang di tempat lomba itu setidak-tidaknya 2 jam sebelum lomba dimulai. Nah, itu kira-kira begitu. Sebelum burung naik itu kira-kira 2 jam sebelumnya sudah datang. Itu begitu. Lalu yang kedua, sebelum dinaikkan, burung ini diletakkan di tempat yang tepat ya. Begitu. Misalnya jangan terlalu jauh dari gantangan, atau harus aman ya, burungnya harus nyaman. Nah, itu begitu. Yang kedua, yang ketiga, sebelum naik gantangan burungnya sebaiknya dicas ya dengan burung temannya. Yang ketiga. Terus yang keempat, ini pemberian extra fooding ya. Extra fooding itu sebelumnya saya memakai berangkat itu, sebelum berangkat malam hari itu saya kasih 8 butir kacang hijau ya. Terus untuk tadi malam itu saya rubah, yaitu tidak 8 butir tapi 16 butir ya. Nah, itu 16 butir kacang hijau. Kacang hijaunya bagaimana? Kacang hijaunya itu yang sebelumnya direndam ya. Pagi hari direndam, malam hari atau sore hari itu diberikan. Itu begitu. Nah, begitu. Keempat ini sudah saya lakukan ya. Kecuali yang terakhir ya, itu tadi ya. Bedanya itu yang terakhir, biasanya kacang hijau itu saya kasih 8 butir, ini saya kasih 16 butir. Itu begitu.
Lalu bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya ini tadi, kalau target kita itu adalah agar gacuan kita itu banyak bunyi, memperoleh piala atau piagam. Nah, ini untuk hari ini tidak memperoleh piagam atau piala ya saya ya. Jadi saya membawa 2 gacuan. Sesi gacoran lokal alam A itu saya turunkan si gelang karet bersama si Rahmat, dua-duanya saya turunkan. Ini hasilnya untuk gelang karet itu tuh kira-kira poinnya 80 ya, sedangkan Rahmat itu 140 ya, sekitar itu. Sehingga dua-duanya ini tidak masuk 10 besar, itu begitu. Dan berikutnya itu sesi kedua itu kelas pemula, tidak saya ikutkan. Lalu sesi ketiga yaitu kelas lokal alam B. Nah, itu begitu, saya ikutkan satu saja, yaitu si gelang karet. Dan ini poinnya tadi ya sekitar 80 lagi ya, sekitar 80-an, dan tidak masuk 10 besar ya, itu begitu. Jadi seperti biasanya itu saya memperoleh juara ya biasanya ya, masuk 10 besar, begitu. Untuk hari ini itu tidak. Nah, itu begitu. Berkenaan dengan ini kita melakukan evaluasi ya. Berarti ya, dari 4 trik yang kita terapkan itu, apakah ini semuanya ini kurang tepat, itu begitu ya. Kita melihatnya begitu. Saya kira tidak ya. Jadi 4-4-nya saya kira sudah memenuhi syarat ya. Saya bahkan itu nyampe di tempat itu sudah bagus pertama kali, yaitu jam 3 malam sudah nyampe saya. Itu begitu. Sudah nyampe, dan lain-lainnya saya jalankan. Yang bedanya itu kacang hijau dari 8 menjadi 16, itu begitu ya. Nah, apakah perubahan ini yang jadi masalah? Nah, itu begitu. Kalau dugaan saya tidak ya. Jadi saya kira pemberian kacang hijau itu yang bagus itu ya sudah itu, saya kira antara 7 sampai 16 ya. Saya kira 7 enggak apa-apa, 16 juga enggak apa-apa. Nah, itu begitu. Nah, jadi di 4 settingan ini saya kira enggak ada masalah. Berarti di hal apa? Nah, dugaan saya ini begini ya. Jadi kemarin ada hal yang di luar dugaan saya ya. Jadi pada hari Sabtu itu burung ini saya letakkan di suatu tempat itu. Pada saat itu tempatnya tuh tiba-tiba nggak seperti biasanya ya. Jadi karena kondisi cuaca sangat gelap hampir seharian itu. Nah, dugaan saya ini penyebabnya ya. Jadi hampir seharian si gelang karet ini posisinya tidak nyaman pada hari Sabtu itu. Nah, dugaan saya itu, sehingga hasilnya tidak maksimal ya. Jadi faktornya kelihatan tadi itu tidak seperti biasanya, kurang begitu faktor ya. Jadi dia kelewat enjoy. Itu begitu. Sehingga penyebab yang terakhir itu ya. Jadi pada hari Sabtu itu dia mengalami di tempatnya sesuatu yang tidak nyaman seharian. Nah, saya kira itu yang menyebabkan dia itu akhirnya menjadi agak menurun ya prestasinya. Nah, itu begitu. Nah, itulah makanya di sini
saya menyampaikan namanya evaluasi itu sangat penting ya, mengaca kembali apa yang sudah kita lakukan. Nah ini mana yang sudah tepat, mana yang belum tepat, nah ini perlu. Dan untuk sekarang ini, nah ini pada saat tidak memperoleh juara, pada saat zong begini, nah ini jangan dijadikan sesuatu yang buruk ya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah, ini juga sesuatu yang penting untuk kita melakukan pembenahan diri ya. Kira-kira ada hal di mana kurang tepatnya. Satu kemungkinan adalah ada sesuatu yang kurang tepat yang kita lakukan, yang ke satu. Yang kedua, mungkin burungnya sedang kecapean ya, itu begitu. Dugaan saya dua itu. Jadi ada settingan yang perlu kita cermati lagi, apa yang kurang tepat, yang ke satu. Yang kedua itu burungnya sedang kondisi kurang bagus gitu. Kebetulan kalau menurut saya ya, sepintas saya amati kondisinya ada masalah saya kira. Begitu. Apakah burungnya kecapean misalnya? Saya menduga tidak ya. Jadi selama ini memang setiap minggu saya bawa untuk lomba, tetapi apakah itu kecapean? Saya kira tidak ya. Saya amati kalau kecapean biasanya tidak saya paksa malah. Tapi kebetulan ini saya kira ada sesuatu hal yang masih kurang tepat saya terapkan. Kalau menurut saya itu. Nah ini sementara ini kalau saya ingat-ingat kekurang tepatannya ya itu tadi ya. Jadi hampir seharian pada hari Sabtu itu si gelang karet ini kurang nyaman, itu begitu. Terus bagaimana yang satunya ya, yang Rahmat ya. Saya kira Rahmat itu, kalau Rahmat ini kondisinya termasuk masih kurang tepat ya, karena hari Jumat itu saya bawa juga ke Pasuruan ya untuk latihan, itu begitu. Penampilannya oke banget ya. Bahkan kalau Rahmat ini kemarin pada hari Jumatnya itu pada saat orang yang terlambat itu menggantang burung, dia sudah lama di atas gantangan, terus ada pendatang baru yang baru naikkan burungnya, yang lain-lain bunyi, malah Rahmat ini luar biasa, tetap tidak menghiraukan ya, tidak terganggu, jadi tetap aja bunyi. Kemarin itu begitu. Nah, makanya akhirnya saya coba si Rahmat ini saya bawa juga ya. Nah, itu begitu. Tetapi mungkin ya juga itu juga kurang tepat. Kalau memang misalnya minggu saya bawa, Jumat saya kira tidak saya bawa keluar kota, harusnya begitu ya. Nah begitu. Jadi untuk si Rahmat ini bahkan 2 kali, 1 minggu itu saya bawa keluar ya. Hari Jumat dari Malang ke Pasuruan, terus hari Minggunya ini dari Malang ke Probolinggo. Nah itu begitu. Sehingga kalau masalah si Rahmat ini saya kira karena faktor kondisinya kurang maksimal. Nah itu begitu ya. Nah begitu. Jadi hari ini saya kondisinya zong ya, tidak memperoleh juara, tetapi inilah sesuatu yang ini merupakan sesuatu yang penting untuk kita pembenahan diri. Jadi memang untuk menuju prestasi yang baik itu saat kita berhasil itu kita temukan trik-trik kita yang sudah tepat apa saja dan itu kita pertahankan. Sedangkan pada saat tidak berhasil, nah itu kita harus evaluasi kira-kira ada settingan di mana kita yang kurang tepat. Itu begitu ya. Nah, demikian dari saya ya. Terima kasih atas nyimak dulur-dulur di kesempatan ini. Demikian, ayo kita terus mencapai prestasi
dalam bingkai persaudaraan selalu ya. Jadi terus mencapai prestasi dalam bingkai persaudaraan, dalam ikatan persaudaraan bersama dulur-dulur lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini saya akan melanjutkan video saya tadi ya. Ada yang kelupaan ya yang saya sampaikan berkenaan dengan perjalanan saya ini perjalanan saya yang tercatat ini, kalau nggak salah ini adalah yang ke 103 ya ini ya. 103 kali saya perjalanan menuju lomba. Nah itu begitu. Di perjalanan 103 ini, saat saya ini tadi adalah ke Probolinggo. Itu begitu. Hari ini saya tidak memperoleh juara ya, tidak memperoleh piagam, piala, tidak masuk 10 besar. Nah itu begitu. Dan dari 103 kali kegantangan itu, ini saya zongnya yang keberapa ini? Ini zong saya yang ke 10 ya guys ya, yang ke 10. Jadi 103 dikurangi 10 berarti yang 93 kali memperoleh piala atau piagam ya, memperoleh juara. 93 kali, yang berarti yang 10 kali tapi tidak memperoleh juara. Saya kira wajar ya. Jadi misalkan dari 103 kali itu semuanya harus selalu juara terus, itu sangat sulit ya. Ini sangat sulit. Mungkin sebanyak 103 kali ini dan memperoleh juaranya adalah sebanyak 93 kali, saya kira sudah lumayan lah ya. Lumayan dalam kita perjalanan bagaimana bisa memperoleh juara dan bisa berhasil. Itu begitu ya. Demikian. Terus ke Probolinggo ini saya adalah ini yang kedua kalinya ya guys ya. Yang kedua kalinya. Kalau yang pertama kali itu katakanlah sekitar 8 bulan yang lalu ya. Ya lumayan lama. Yang pertama dulu ke Probolinggo. Saat itu saya membawa 3 gacuan, yaitu pedoman, lalu semar, lalu barokah. Nah itu ketiga-tiganya memperoleh juara waktu itu ya. Yang sementara yang paling menonjol adalah si pedoman. Si pedoman saat itu di sesi lokal alam itu juara 2, tapi posisinya dengan juara 1 selisihnya sedikit poinnya, sedikit sekali. Itu begitu. Sedangkan di kelas campuran itu juara 1. Nah itu saat itu juara 2 dan juara 1. Kalau itu siapa tadi? Barokah sama siapa itu? Nah, itu juara 4 dan 5 saat itu ya juga. Nah, lumayan itu. Demikian. Terus yang berikutnya yang itu tadi terlupa, lomba tadi melangsungkan 6 sesi ya, 6 sesi. Lokal alam 2 sesi, terus pemula 2 sesi, layon 1 sesi, campuran 1 sesi. Saya kira itu ya, 6 kali sesi, 6 sesi tadi itu ya, itu begitu. Dulur-dulur yang berdatangan itu dari sekitaran
Probolinggo tadi, terus juga ada dari Lumajang, juga ada dari Jember, Pasuruan, dan Malang. Begitu. Dan berikutnya di kesempatan ini yang penting saya sampaikan adalah saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas apa yang disampaikan dulur-dulur tadi. Itu banyak yang sudah ternyata menyimak video saya, itu begitu ya. Saya ucapkan terima kasih, karena itu terus mohon dukungannya sehingga berkenaan dengan settingan-settingan, berkenaan dengan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan dalam lomba ini akhirnya bisa menjadi salah satu pedoman ya bagi dulur-dulur. Dari saya ada pedoman demikian, mungkin bisa dimanfaatkan dari dulur-dulur yang lain. Itu juga saya kira memperoleh juga. Nah, itu saya kira bisa melengkapi ya dari mana-mana, termasuk dari saya, itu begitu. Yang berikutnya juga saya mengucapkan terima kasih ya tadi kepada dulur-dulur panitia di Probolinggo yang sudah bisa menerima saya dengan demikian hangat ya. Terima kasih. Terutama Bapak Abdul Holik ya. Terima kasih Bapak Abdul Holik dan dulur-dulur lainnya. Demikian ya. Demikian. Jabat erat selalu, semoga persaudaraan yang sudah kita rawat dapat terus terjaga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.